Singkat cerita, 3 bulan kemudian, perut Bu Ina sudah semakin membesar karena sudah memasuki usia 4 bulan. Setiap hari Bu Ina selalu merintih kesakitan pada perutnya. Saat itu, Bu Ina terus teriak-teriak meminta tolong karena di rumah siang itu Pak Yanto tidak ada. "Tolong, tolong!" teriak Bu Ina terbata-bata karena menahan rasa sakit yang dirasakan pada perutnya. Bu Karse siang itu kebetulan lewat di depan rumahnya Bu Ina dan dia mendengar teriakan Bu Ina. "Bu Ina, kenapa ya? Kok aku dengar teriak-teriak?" gumamnya. Karena takut terjadi apa-apa, Bu Karse pun segera beranjak berjalan menuju ke rumahnya Bu Ina. Pintu rumahnya sudah terbuka sehingga Bu Karse bisa langsung melihat Bu Ina yang ada di dalam rumah. Waktu itu, Bu Ina sedang duduk di atas tikar yang terbuat dari anyaman bambu dan terus merintih kesakitan. "Aduh, sakit. Ya Allah, Bu Ina, kenapa, Bu?" ucap Bu Karse panik ketika melihat keadaan Bu Ina. Bu Karse segera menghampiri Bu Ina dan menanyakan kepada Bu Ina yang sedang kesakitan. "Kenapa, Bu?" "Perut saya sakit, Bu." Bu Karse pun ikut panik. Nafasnya terasa tidak beraturan. Jantung berdebar dengan kencang. "Tahan sebentar ya, Bu. Saya panggilkan Pak Yanto dulu ke sawah." "Cepet, Bu, tolong." "Iya, Bu, sabar ya." Saat itu segera Bu Karse berlari terbirit-birit sembari mengangkat tapeh batiknya sedikit ke atas supaya larinya lebih gampang. Beberapa saat kemudian, Bu Karse pun akhirnya sampai juga di sawah tempat Pak Yanto bertani. Bu Karse berlari terbirit-birit melewati jalan setapak tengah sawah sembari teriak-teriak memanggil suaminya, Bu Ina, yang sedang mencangkul sawah. "Pak Yanto, Pak!" teriak Bu Karse. Pak Yanto mendengar ada yang memanggil namanya, langsung menoleh ke arah sumber suara itu. "Bu Karse, kenapa ya itu kok tergesa-gesa sekali?" gumam Pak Yanto. Dia pun menghentikan pekerjaannya sejenak dan berjalan untuk menghampiri Bu Karse. "Ada apa, Bu?" Bu Karse masih terasa ngos-ngosan nafasnya dan jantungnya terus berdebar kencang akibat lari-lari tadi. "Bu Ina, Pak. Bu Ina." "Istri saya kenapa, Bu? Coba ngomongnya jelas pelan-pelan, Bu." Bu Karse mencoba mengatur nafasnya supaya lebih beraturan kembali dan baru dia menjelaskan kepada Pak Yanto. "Bu Ina di rumah merintih kesakitan, Pak. Katanya perutnya sakit. Ayo cepat pulang, Pak, kasihan dia." "Astagfirullahaladzim. Ayo, Bu." Mereka pun langsung berlari terbirit-birit kembali ke rumah. Saat di perjalanan pulang, mereka melihat ada dokar. Akhirnya mereka langsung naik dokar itu untuk sekalian membawa Bu Ina ke rumah sakit. "Pak, ayo cepat lagi jalannya," ucap Pak Yanto kepada Pak Kusir. Beberapa saat kemudian mereka sampai juga di rumahnya Pak Yanto. Saat itu, Bu Ina terus menangis sembari tangannya memegangi perutnya yang terasa sakit. "Ayo, Bu, kita ke rumah sakit." Bu Ina dipapa oleh Pak Yanto untuk naik ke dokarnya, dibantu oleh Bu Karse. Saat itu Bu Karse pun ikut untuk mengantarkan Bu Ina ke rumah sakit kota. Di sepanjang perjalanan, Bu Ina terus merintih kesakitan pada perutnya. "Sakit, Pak. Aduh," rintih Bu Ina. Apalagi mereka naik dokar yang jalanannya bergelombang, menambah rasa sakit pada perut Bu Ina. "Sabar, Bu. Sebentar lagi kita sampai di rumah sakit." Sesampainya di rumah sakit, Bu Ina langsung ditangani oleh dokternya. Bu Ina diperiksa kandungannya. "Kandungannya normal kok, Pak. Tidak terjadi apa-apa," ucap dokter. Namun Bu Ina masih terus merintih kesakitan. Padahal kata dokter kandungan Bu Ina ini normal-normal saja. "Tapi kenapa istri saya kesakitan terus ya, Dok?" "Nanti saya kasih resep obat ya, pereda rasa sakit. Nanti juga hilang rasa sakitnya." Dan malam harinya, Bu Ina saat sedang buang air kecil, beliau membawa lampu petromak sebagai penerangannya ke belakang rumah. Dan saat itu betapa terkejutnya Bu Ina ketika melihat darah mengalir dari alat kelaminnya. Akan tetapi Bu Ina tidak terlalu menghiraukan darah itu. Tiba-tiba saja hembusan angin kencang datang, menghampiri, membuat bulu kuduk Bu Ina berdiri semua.
Setelah selesai buang air kecil, Bu Ina pun berjalan masuk ke dalam rumahnya, sembari membawa lampu petromak sebagai penerangannya. "Pak, tadi kok ibu buang air kecil mengeluarkan darah ya?" kata Bu Ina. "Mungkin itu darah kotor, Bu. Semoga tidak ada apa-apa, Bu." Tengah malam saat di dalam kamar, Bu Ina terkejut ketika melihat ada sosok wanita yang bertubuh ular. Sosok wanita bertubuh ular itu tersenyum ke arah Bu Ina dan menghampiri tubuhnya yang masih terbaring di atas ranjang. Sementara Pak Yanto sudah tertidur pulas di sampingnya. Sosok itu mendekat dan memegangi perut Bu Ina sembari mengelus-elus lembut. Bu Ina ketakutan karena melihat tubuh wanita itu berbentuk ular yang bersisik dan mengerikan. "Mau apa kamu?" Bu Ina mencoba untuk memberontak dari sosok wanita itu, tapi tetap tidak bisa. Sosok itu terus memutar-mutar perut Bu Ina sembari tersenyum licik. Bu Ina merintih ketika perutnya dielus-elus berputar-putar. "Janin bayimu ini sudah menjadi milikku," ucap sosok wanita ular itu. "Tidak, jangan, itu anak saya." "Sudah waktunya janinmu saya ambil." Jangan ambil anak saya." Nafas Bu Ina terasa tersengal-sengal. Keringat bercucuran sembari menahan rasa sakit pada perutnya. Tiba-tiba saja, perut Bu Ina mengeluarkan darah bekas sayatan kuku sosok wanita ular tadi. Seketika sosok itu pergi menghilang entah kemana. Bu Ina pun terperanjat bangun dari mimpinya. Keringat membasahi tubuh dan baju yang dikenakannya. "Ah!" teriak Bu Ina. Pak Yanto yang berada di sampingnya Bu Ina langsung terperanjat mendengar teriakan istrinya. Nafas Bu Ina masih terasa tidak beraturan. Jantung berdebar-debar. Tangannya terus mengelus perut yang terasa sakit. "Kenapa, Bu?" "Aduh, Pak, sakit. Perut ibu sakit lagi," tanya Pak Yanto sembari melihat ke arah perut Bu Ina. "Loh, perut ibu kok mengecil, Bu?" Bu Ina yang sedari tadi belum sadar mendengar ucapan suaminya langsung menangis dan menahan rasa sakitnya yang teramat. "Ibu tadi kenapa, Bu?" Beberapa saat kemudian Bu Ina pingsan karena tak kuasa menahan rasa sakitnya itu. Pak Yanto melihat darah yang mengalir keluar dari selangkangannya Bu Ina. Waktu saat itu sudah subuh. Pak Yanto pun langsung meminta bantuan. Karena bingung subuh-subuh tidak ada dokter, dia pun berlari menuju ke rumah Demang Suryo. Pak Yanto lari terbirit-birit ke rumah Pak Suryo dalam kegelapan. Beberapa saat kemudian, Pak Yanto akhirnya sampai juga di depan pagar rumah Pak Suryo. "Permisi, Pak, Assalamualaikum," teriak Pak Yanto. Pak Danang yang ada di pos satpam langsung terperanjat bangun mendengar teriakan dari Pak Yanto. "Waalaikumsalam, ada apa ya Pak Yanto?" tanya Pak Danang. "Tolong bukain pagarnya, Pak, saya mau ketemu sama Pak Suryo." Iya Pak, ayo masuk." Karena Pak Suryo saat itu belum bangun, akhirnya Pak Yanto meminta tolong kepada Toto yang mau mengantarkan Bu Ina ke rumah sakit. Toto saat itu baru saja bangun keluar dari dalam rumah. "Tok, tolongin saya, Tok. Anterin saya sama istri saya ke rumah sakit, Tok. Pakai mobil pick up juga enggak apa-apa. Tolongin saya, Tok," ucap Pak Yanto memohon. "Tapi Pak, tolongin saya, Tok." "Ya sudah, yuk Pak." Karena merasa kasihan dengan Pak Yanto, akhirnya Toto pun mau mengantarkan Pak Yanto dan Bu Ina ke rumah sakit naik mobil pick up. Bu Ina yang pingsan langsung diangkat oleh Toto dan Pak Yanto menuju ke mobil pick up. Laju mobil dipercepat oleh Toto supaya cepat sampai ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian, akhirnya sampai juga di rumah sakit. Saat itu Bu Ina langsung ditangani oleh dokter kandungan dan setelah diperiksa, dokter mengatakan kepada Pak Yanto kalau kandungan Bu Ina mengalami keguguran. "Maaf Pak, terpaksa saya harus mengabarkan kabar buruk ini kalau istri Bapak mengalami keguguran." Pak Yanto yang mendengar ucapan dokter langsung lemas dan tidak menyangka harus kehilangan bayinya yang selama ini dinanti-nanti. Bu Ina yang sudah sadar pun tak kuasa menahan air matanya karena harus kehilangan janin di dalam kandungan. Siang harinya Bu Ina sudah bisa dibawa pulang. Namun Bu Ina masih terus menangis sembari melamun. "Bu, sudah jangan sedih terus. Ikhlaskan ya." Sementara itu, "Permisi."
ucap Pak Suryo dan Bu Rati. Iya Pak, monggo, jawab Pak Yanto. Siang itu tiba-tiba saja Pak Suryo datang ke rumah bersama Bu Rati. Silakan masuk Pak. Pak Suryo dan Bu Rati pun duduk di atas tikar yang terbuat dari anyaman bambu bersama dengan Bu Ina dan Pak Yanto. Kami turut berduka ya Pak atas keguguran kandungannya Bu Ina. Iya Pak, makasih. Saat itu Bu Ina masih terlihat melamun meskipun ada kedatangan Pak Suryo dan Bu Rati. Saya tahu dari Totok tadi pagi. Oh ya maaf ya Pak, tadi pagi saya meminta tolong buat nganterin ke rumah sakit. Soalnya saya bingung, gak tahu lagi mau naik apa. Subuh-subuh kan belum ada dokar, ucap Pak Yanto. Tidak apa-apa Pak, saya mengerti kok. Makasih ya Pak. Padahal janin yang ada di kandungan Bu Ina sudah dijadikan tumbal pesugihan si Suryo. Namun dia berusaha berbuat baik agar tidak dicurigai. Singkat cerita, Bu Ina sudah membaik dan sudah bisa untuk mengikhlaskan bayinya itu. Bu Ina belum menceritakan mimpi yang dialami waktu itu kepada Pak Yanto karena selalu lupa. Sementara di sisi lain, Pak Suryo selalu meminta uang kesana kemari ke rumah tetangganya. Bu Tima sudah jatuh tempo beberapa bulan belum juga bayar, sehingga Pak Suryo pun geram dengan Bu Tima yang tidak bayar-bayar hutangnya itu. Bu Tima, Bu. Krek, suara pintu dibuka. Ada Demang Suryo, silakan masuk dulu. Gak usah basa-basi. Sekarang bayar hutangnya Bu, sudah nunggak beberapa bulan. Saya mohon Pak, kasih saya waktu lagi, saya belum ada uangnya Pak. Bayar berapa saja Bu, sedikit dulu gak apa-apa. Akhirnya Bu Tima pun mengambil uang yang ada di dalam lipatan selendang batiknya. Saya cuma ada segini Pak. Pak Suryo langsung mengambil uang itu dari tangannya Bu Tima dengan paksa dan berlalu pergi. Saat sudah duduk di atas motor, Pak Suryo memperingatkan kepada Bu Tima, bulan depan pokoknya harus segera dibayar Bu. Iya Pak. Saat itu Pak Suryo segera untuk pergi ke rumah-rumah tetangganya yang lain yang belum bayar hutang. Di sisi lain, siang itu Pak Wondo berniat untuk mengambil cabai dan tomat dibawa pulang untuk Bu Darti. Dia melihat ke sekeliling karena takut ada yang mengetahui aksinya itu. Dan saat Pak Wondo sudah berhasil mendapatkan cabai dan tomat, dimasukkanlah ke dalam saku celananya. Tanpa sadar, Pak Wondo dari balik semak-semak tanaman cabai dan tomat, ada seekor ular yang sepertinya itu peliharaan Demang Suryo, berjalan melata menghampiri ke arah kakinya Pak Wondo. Ular itu langsung menggigit kakinya Pak Wondo yang tanpa menggunakan alas kaki. Ular itu menggigit pada bagian betis kaki. Saat itu Pak Wondo pun langsung menjerit berteriak kesakitan. Aduh! Pak Kardi dan Pak Rejo yang mendengar teriakan Pak Wondo segera menghampiri. Pak Wondo kenapa itu? Tidak tahu Pak, ayo kita lihat Pak. Saat itu Pak Kardi dan Pak Rejo langsung segera berjalan menghampiri Pak Wondo. Ketika dilihat, Pak Wondo sudah terkapar di tanah, sembari memegangi kakinya yang terasa sakit. Pak Wondo kenapa Pak? Kaki saya digigit ular Pak. Ya Allah, ya udah yuk kita bawa ke klinik. Pak tolong Pak, ini Pak Wondo tolong. Beberapa saat kemudian para petani yang lain segera menghampiri dan saat itu kebetulan ada Pak Suryo duduk di gubuk. Mendengar teriakan itu, Pak Suryo langsung menghampiri untuk melihat apa yang terjadi. Ada apa ini Pak? Ini Pak Wondo digigit ular katanya. Cepat angkat ke mobil pick up. Segera beberapa petani itu mengangkat tubuh Pak Wondo bersama-sama untuk dibawa ke mobil pick up. Tok, ayo cepat bawa ke rumah sakit saja. Saat itu yang mengantarkan Pak Wondo ke rumah sakit Pak Kardi, Pak Rejo, Demang Suryo dan Toto. Beberapa saat kemudian, sampai di rumah sakit, betis kaki Pak Wondo mengeluarkan darah terus-menerus, bahkan sampai membiru. Pak Wondo langsung ditangani oleh dokter, diperiksa kakinya. Untungnya cepat dibawa ke sini. Kalau tidak nyawanya bisa melayang, karena bisanya cukup banyak. Kaki Pak Wondo diperban dan diberikan obat antiseptik oleh dokter. Saat diantarkan pulang, Bu Darti cemas karena kejadiannya seperti dulu Pak Wondo jatuh dari atas pohon cengkeh. Suami saya kenapa bapak-bapak? Jelaskan nanti saja di dalam rumah. Pak Wondo jalannya dipapah oleh Pak Kardi dan Pak Rejo masuk ke dalam rumahnya. Setelah sudah duduk di lincah, Pak Wondo baru saja menjelaskan dan jujur kepada mereka.
Jadi tadi itu saya berniat mencuri cabai dan tomat di kebun. Terus saya masukkan ke dalam saku. Tiba-tiba ada ular datang. Datangnya entah dari mana, menggigit saya. Astagfirullah, kenapa Bapak mencuri, Pak? Tanya Bu Darti. Maafkan Bapak, Bu. Maafkan saya juga, Pak Suryo. Saya salah. Saya minta maaf. Saya janji tidak akan melakukan itu lagi. Iya ya Pak, sudah saya maafkan kok. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Makasih Pak Wondo sudah mau jujur. Lalu Pak Wondo mengambil cabai dan tomat yang ada di dalam saku celananya dan diberikan kepada Pak Suryo. Ini Pak, saya kembalikan cabai dan tomatnya Pak. Sudah, buat Bu Darti saja untuk masak. Tidak apa-apa. Makasih banyak Pak. Saya jadi tidak enak saya melakukan ini karena belum ada uang untuk istri saya beli sayuran. Karena gaji kemarin sudah habis Pak. Ya buat Bu Darti saja itu cabai dan tomatnya, tidak apa-apa. Kita pamit duluan ya Pak, mau lanjut kerja. Saat itu Pak Kardi dan Pak Rejo kembali ke sawah duluan karena Pak Suryo masih ingin di rumah Pak Wondo. Sebelum pulang, Pak Suryo memberikan sebuah amplop coklat yang berisikan uang yang cukup banyak. Ambil uang ini Pak. Nantinya uang itu untuk kebutuhan sehari-hari kalian. Karena tidak mungkin kan Pak Wondo berangkat kerja masih sakit begitu. Ucap Pak Suryo sembari memberikan amplop itu kepada Pak Wondo. Waduh, tidak usah Pak. Saya jadi tidak enak sama Bapak. Sudah, tidak apa-apa Pak. Ambil saja. Anggap ini rezeki Bapak dan Ibu. Makasih ya Pak kalau gitu, jawab Pak Wondo sembari menerima uang dari Pak Suryo. Malam harinya, Bu Darti yang sedang memasak singkong rebus tiba-tiba saja mendengar ada suara seperti orang yang sedang menyapu di belakang halaman rumahnya menggunakan sapu lidi. Srek, srek. Suara itu terdengar sangat jelas sekali di telinga Bu Darti, membuat rasa penasarannya Bu Darti bertambah. Saat itu Bu Darti berjalan perlahan-lahan ke belakang rumahnya untuk melihat siapa yang sedang menyapu. Namun ketika Bu Darti melihat ke belakang rumahnya, ternyata tidak ada siapa-siapa. Akan tetapi suara sapu lidi yang terseok-seok itu terdengar jelas. Bulu kuduknya Bu Darti pun langsung merinding berdiri semua. Bu Darti pun kembali masuk ke dalam rumah untuk melanjutkan rebusan singkongnya. Setelah rebusan singkong itu sudah matang, Bu Darti menghampiri Pak Wondo yang ada di dalam kamar. Ini makan dulu Pak. Makasih ya Bu. Ketika sedang makan rebusan singkong itu, tiba-tiba Bu Darti dan Pak Wondo mencium bau bangkai dan bau anyir yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Kok bau bangkai ya Pak? Ucap Bu Darti. Iya Bu. Apa jangan-jangan ada tikus mati di sekitar rumah? Coba Ibu cari sana bangkai tikusnya ada di mana. Ibu takut Pak. Malam-malam gini kok nyari bangkai. Besok pagi aja ya. Ya sudah kalau gitu. Keesokan harinya, Bu Darti langsung mencari ke sekeliling rumah untuk mencari bangkai tikus itu. Padahal pagi itu sudah tidak lagi tercium baunya. Bu Darti mencoba mencari dari depan samping sampai ke belakang rumah dan di beberapa sudut ruangan rumahnya, namun dia tidak menemukan bangkai tikus itu. Akhirnya, dia sudah tidak terlalu menghiraukan lagi bau bangkai tikus yang semalam. Betis kaki Pak Wondo semakin membengkak pada bagian yang dulu digigit semut dan tawon. Bahkan, warnanya juga membiru hitam legam saat perban dari rumah sakit itu dilepas. Kita ke rumah sakit lagi ya Pak. Gak usah Bu, kita kan gak punya uang. Loh, kita kan masih ada uang dari Pak Suryo Pak. Gak mau Bu, itu kan untuk kebutuhan kita sehari-hari ke depan. Lagian kan Bapak belum bisa kerja. Ya sudah, kalau gitu Ibu mau pinjam uang sama Demang Suryo saja ya Pak, buat periksa ke rumah sakit. Gak usah Bu. Ya terus gimana Pak? Kaki Bapak tambah bengkak nanti infeksi loh. Kenapa-napa ini gimana Pak? Terserah Ibu saja lah, jawab Pak Wondo pasrah. Pagi itu juga Bu Darti menyambangi rumahnya Demang Suryo untuk pinjam uang kepada dia. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Tanya Pak Danang, ada apa Bu? Saya mau ketemu sama Pak Suryonya. Ada Pak? Ada Bu. Saya bukakan pagarnya dulu ya. Setelah pagar rumahnya sudah dibuka, Bu Darti pun masuk. Namun dia masih menunggu di depan teras rumah terlebih dahulu.
Pak Danang yang memanggilkan Pak Suryo di dalam rumah. Beberapa saat kemudian Pak Suryo keluar menemui Bu Darti yang sudah menunggu di depan teras rumah. Bu Darti, ada apa Bu? Ayo masuk ke dalam Bu, ucap Pak Suryo mempersilahkan. Saat itu Bu Darti pun masuk ke dalam ruang tamu duduk bersama dengan Pak Suryo. Dia pun memulai obrolannya dengan Pak Suryo. Pak, saya datang ke sini karena saya mau pinjam uang sama Bapak. Loh, emangnya uang yang kemarin saya kasih kurang Bu? Itu uangnya buat makan sehari-hari Pak. Kalau sekarang saya mau pinjam buat biaya berobat ke rumah sakit. Oh gitu. Ya wes bentar, saya ambilkan dulu uangnya. Lalu Pak Suryo pun berlalu pergi masuk ke dalam kamar untuk mengambilkan uang. Beberapa saat kemudian Pak Suryo kembali menemui Bu Darti di ruang tamu. Ini Bu uangnya, ucap Pak Suryo sembari memberikan uang kepada Bu Darti. Itu uangnya, nggak usah dikembalikan Bu. Anggap saja ini sebagai tanggung jawab saya kepada para pekerja. Makasih banyak Pak. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Pak. Iya Bu. Oh ya, Pak Wondo mau dibawa ke rumah sakit naik apa Bu? Nanti saya sewa dokar atau becak Pak. Mau saya antarkan saja sekalian Bu. Nggak usah Pak, terima kasih. Bapak kan udah banyak membantu. Saat itu Bu Darti dan Pak Wondo pergi ke rumah sakit di kota naik dokar. Perjalanannya cukup jauh karena naik dokar. Beberapa saat kemudian mereka sampai juga di rumah sakit. Saat itu Pak Wondo segera diperiksa oleh dokternya dan diberikan obat lagi serta dibersihkan kumannya dengan obat dari dokter. Singkat cerita, sebulan kemudian sakit yang diderita Pak Wondo bukannya semakin membaik, malah semakin memburuk. Kakinya berlubang, bekas gigitan ular, kayak sakit gula gitu, dan mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Setiap malam Pak Wondo selalu mendengar ada burung gagak berada di atas atap rumahnya. Bukan hanya itu, Pak Wondo juga sering mendengar ada suara wanita yang bersenandung di samping rumah. Malam hari saat sedang tidur, Pak Wondo bermimpi berada di sebuah makam yang gelap tanpa ada penerangan sama sekali. Dan saat itu, Pak Wondo sendirian di dalam makam. Dia berjalan terseok-seok karena kakinya yang sedang sakit. Saat itu dia melihat ada sebuah nisan yang bertuliskan namanya Pak Wondo. Tidak, teriak Pak Wondo. Dan saat itu Pak Wondo langsung terperanjat dari tidurnya setelah melihat nisan yang bertuliskan namanya. Saat terbangun dari tidurnya, Pak Wondo nafasnya terasa tidak beraturan. Bulu kuduknya berdiri semua. Keringat dingin membasahi tubuh dan baju yang dikenakannya. Bu Darti yang ada di sebelahnya Pak Wondo terperanjat bangun dan menanyakan kepada Pak Wondo. Bapak kenapa? Tanya Bu Darti. Bapak mimpi buruk Bu. Ibu ambilkan minum dulu ya, biar tenang, kata Bu Darti. Pak Wondo pun menganggukkan kepalanya menjawab perkataan dari Bu Darti. Beberapa saat kemudian Bu Darti kembali memberikan air putih kepada Pak Wondo. Singkat cerita, siang harinya ketika bapak-bapak sedang istirahat kerja di gubuk, mereka ngobrol tentang rencana untuk kumpul ngeronda nanti malam. Karena nanti malam tepat pada malam Jumat Kliwon. Gimana Pak? Nanti malam jadi kumpul ngeronda tidak? Jadi Pak, saya penasaran suara kereta kencananya itu berasal dari mana. Ya sudah, nanti malam sehabis Isya kita kumpul di pos kampling ya. Pak Wondo diajak enggak? Yuk nanti saya coba ajak, kan dia sedang sakit. Saat kedatangan Demang Suryo, mereka menghentikan pekerjaannya sejenak. Udah makan belum bapak-bapak? Sudah Pak, barusan. Gimana keadaannya Pak Wondo? Ada yang tahu kabarnya? Belum tahu Pak, kita belum jenguk, timpal Pak Kardi. Lalu Pak Suryo berlalu pergi. Saat itu terlihat Pak Suryo membawa sebuah kresek plastik. Dan saat itu bapak-bapak mencium bau kembang-kembangan. Pak Suryo bawa apa ya itu? Kok baunya kembang-kembangan? Ucap Pak Eko. Jangan-jangan bawa kembang 7 rupa. Nanti malam kan malam Jumat Kliwon, ucap Pak Kardi. Saat itu Pak Suryo memang pergi ke lumbung padi, atau lumbung disebut juga tempat penyimpanan padi di samping sawah, yang ada sebuah rice mill milik Pak Demang Suryo. Malam hari pun tiba.
bapak-bapak yang sudah berkumpul di pos kampling desa untuk mencari tahu tentang kereta kencana yang biasanya terdengar saat malam Jumat Kliwon. Waktu masih menunjukkan pukul 8 malam, sembari menunggu mereka menikmati secangkir kopi terlebih dahulu. "Oh iya Pak, katanya mau ajak Pak Wondo," tanya Pak Yanto. "Iya, saya lupa. Kalau gitu saya ke rumahnya Pak Wondo dulu ya." Pak Kardi berjalan kaki menuju ke rumahnya Pak Wondo dengan membawa penerangan lampu petromak. Beberapa saat kemudian, Pak Kardi pun sampai juga di rumahnya Pak Wondo. Akan tetapi, terlihat pintunya tertutup. Tok tok tok. "Assalamualaikum Pak Wondo," ucap Pak Kardi sembari mengetuk pintunya. "Waalaikumsalam," terdengar sautan salam dari balik pintu. Suara pintu pun dibuka. Kriat. "Pak Wondonya sudah tidur ya Bu?" tanya Pak Kardi. "Belum Pak, memangnya ada apa?" "Saya mau ngajak Pak Wondo meronda Bu. Sudah mendingan kan kakinya Pak Wondo?" "Iya Pak, bentar ya, saya panggilkan dulu." Beberapa saat kemudian Pak Wondo keluar menemui Pak Kardi berjalan tertatih-tatih. "Ada apa Pak?" "Ayo Pak, ikut meronda di pos kampling bersama bapak-bapak." "Tapi saya izin sama istri saya dulu ya Pak." Pak Kardi menganggukkan kepalanya menjawab ucapan Pak Wondo, dan dia menunggu di ambang pintu. Sementara Pak Wondo berlalu, berjalan masuk ke dalam rumah untuk meminta izin kepada Bu Darti. "Bu, Bapak mau pergi meronda dulu ya sama bapak-bapak di luar sana." "Duh, Bapak kan masih sakit, nggak usah ikut-ikutan dulu lah Pak." "Nggak apa-apa Bu, Bapak sudah mendingan." "Boleh ya Bu, sekali saja lah Bu." Bu Darti menghela nafas dengan kasar mendengar perkataan suaminya itu. "Iya, tapi hati-hati Pak pulangnya, jangan sampai larut malam." "Iya Bu, Bapak pergi dulu ya." Lalu Pak Wondo dan Pak Kardi akhirnya pun berjalan bersama menuju pos kampling desa. Namun jalannya perlahan-lahan tertatih-tatih karena kaki Pak Wondo sedang sakit. Beberapa saat kemudian mereka akhirnya sampai juga di pos kampling dan ikut kumpul dengan bapak-bapak yang lain. "Assalamualaikum bapak-bapak," ucap Pak Wondo. "Waalaikumsalam." Akhirnya Pak Wondo ikut juga. "Iya Pak, walaupun saya masih sakit, saya penasaran sama suara kereta kencana itu." Sembari menunggu tengah malam, mereka main catur terlebih dahulu untuk mengusir kejenuhannya. Sementara di sisi lain, Pak Suryo sudah menyiapkan beberapa sesajen di rumahnya untuk melakukan ritual di dalam ruangan khusus. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Pak Suryo sudah menunggu kedatangan sosok Ratu Ular untuk melakukan ritual hubungan. Bapak-bapak yang sedang bermain catur saat itu tiba-tiba mendengar ada suara langkah kaki kuda dan kerincing dari kereta kencananya. "Bapak-bapak, dengar, itu ada suara kereta kencana." Seketika mereka pun terdiam untuk mendengarkan suara langkah kaki kuda itu. Setelah didengar dengan seksama dan dengan telinganya masing-masing, mereka juga mendengarkan jelas suara itu. Tidak hanya itu, pandangan mereka pun tertuju pada cahaya yang ada di atas langit. "Cahaya apa itu?" ucap Pak Yanto sembari menunjuk ke atas langit. "Wah, itu pasti cahaya dari kereta kencananya. Lihat saja, cahaya itu berjalan loh," ucap Pak Kardi heran. "Iya, betul Pak. Itu pasti cahaya kereta kencana. Tapi kok semakin turun ya, semakin dekat juga." Mereka semua memantau terus-menerus cahaya itu yang perlahan-lahan menurun, dan cahaya itu terlihat sepertinya ke arah rumah Demang Suryo. "Loh, kok cahayanya turun ke rumah Demang Suryo? Kan sudah jelas sekarang kalau Pak Suryo itu sudah melakukan pesugihan." "Hus, tapi kita belum bisa memastikan itu. Itu buktinya. Tapi kan kita belum tahu kebenaran yang asli seperti apa. Jadi jangan asal tuduh, nanti takutnya jadi fitnah." Setelah cahaya dan suara langkah kaki sepatu kuda itu menghilang, mereka tiba-tiba saja merinding ketika ada hembusan angin kencang menghampiri. Bulu kuduk mereka berdiri semua. Bapak-bapak akhirnya menyelimuti tubuh dengan menggunakan sarung yang dibawa dari rumah. Saat itu mereka melanjutkan bermain catur hingga larut malam sampai asyik tanpa mengingat waktu. Tiba-tiba mereka mencium bau anyir darah dan bau busuk yang menyeruak masuk ke dalam hidung. "Bau apa ini bapak-bapak?" ucap Pak Wondo.
Mereka pun saling mengendus-endus mencium aroma bau itu berasal. Hingga akhirnya mereka merasakan juga bau bangkai itu. Bau apa ini? Seperti bau tikus. Pak Eko yang duduk di samping pohon mangga yang ada di pos kamling itu tiba-tiba saja merasakan merinding. Dia merasa seperti ada tiupan pada tengkuk lehernya yang membuat bulu kuduknya semakin berdiri terkena tiupan itu pada leher. Pak Eko langsung mengelus tengkuk lehernya dengan tangan saat merasakan merinding. Saya kok merinding ya Pak? Sama Pak, saya juga merinding. Seketika Pak Eko mendengar ada suara seseorang yang sedang mendengkur keras di belakang tubuhnya. Siapa sih yang bercanda pakai mendengkur segala lagi? Ucap Pak Eko kesal. Siapa yang mendengur Pak? Udah ada kok. Pak Yanto yang tidak sengaja untuk melihat ke arah pohon samping Pak Eko terkejut ketika melihat ada sosok pocong yang sedang duduk di atas pohon. Kedua matanya Pak Yanto langsung terbelalak dan mulutnya susah untuk mengatakan sesuatu. Po, ucap Pak Yanto sembari menunjuk ke arah pohon itu. Pak Kardi dan Pak Wondo yang penasaran akhirnya langsung melihat ke arah pohon itu. Teriak keduanya. Pocong! Teriak mereka. Begitu juga dengan Pak Eko yang melihat ke arah pohon itu, baru sadar kalau ternyata suara yang mendengkur tadi adalah sosok pocong. Sosok itu wajahnya hancur penuh dengan darah. Kedua matanya melotot tajam berwarna hitam legam. Pakaian putih lusuh bercampur dengan tanah. Baunya sangat busuk sekali seperti bau bangkai tikus dan bau anyir darah yang membuat mual. Sosok pocong itu tiba-tiba menghilang seketika, entah kemana. Sementara bapak-bapak yang ada di pos kamling itu masih duduk kaku akibat melihat sosok pocong tadi. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya bisa seperti semula lagi. Karena sudah semakin larut dan semakin mencekam suasananya, mereka bergegas untuk pulang ke rumah. Ayo, kita pulang saja bapak-bapak. Iya, serem banyak hantu. Bapak-bapak, tapi tolong anterin saya dulu ya. Saya kan takut jalan sendirian. Mana jalannya saya lambat lagi, ucap Pak Wondo. Iya, ayo Pak, jawab Pak Kardi. Saat sedang berjalan perlahan-lahan, karena harus mengimbangi Pak Wondo yang tertatih-tatih, mereka mendengar ada suara burung gagak yang berkicau di atas langit. Srek, srek, srek. Ketika mereka berjalan di samping rumput-rumput yang ada di pinggir jalan, tiba-tiba mereka mendengar suara rumput yang bergerak-gerak. Langkah mereka pun terhenti melihat ke arah rumput itu yang bergerak sendiri. Karena dilihat-lihat rumput yang lain tidak bergerak, hanya di satu tempat itu saja yang bergerak. Padahal tidak ada angin yang lewat. Itu kok rumputnya gerak sendiri ya bapak-bapak, ucap Pak Yanto. Mungkin ada kata-kata hewan saja, jawab Pak Kardi. Sudah, ayo jalan lagi saja, imbu Pak Kardi. Mereka akhirnya tidak menghiraukan tentang rumput yang bergerak-gerak itu. Beberapa saat kemudian akhirnya sampai juga di rumahnya Pak Wondo. Lalu mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Wondo mendadak sakit demam tinggi dan kaki bekas gigitan ular itu terasa sakit lagi. Aduh, teriak Pak Wondo. Kenapa Pak? Tanya Bu Darti panik. Sakit Bu, kaki Bapak, jawabnya sembari gemetaran menggigil. Saat itu Pak Wondo tubuhnya menggigil karena kedinginan dan suhu badannya yang sangat panas. Bu Darti langsung memegangi kening Pak Wondo untuk mengecek suhu panasnya. Ya Allah Pak, badan Bapak panas sekali. Kita ke rumah sakit ya Pak. Pak Wondo pun menganggukkan kepalanya menjawab ucapan dari Bu Darti. Tunggu sini bentar Pak, Ibu mau cari bantuan. Bu Darti pun langsung bergegas berlari terbirit-birit menuju ke rumahnya Pak Suryo untuk meminta bantuan. Assalamualaikum Pak, ucap Bu Darti. Kebetulan pagar rumahnya tidak dikunci sehingga Bu Darti bisa langsung masuk. Dan saat itu Pak Suryo sedang duduk bersama Bu Rati di depan teras rumahnya. Iya Bu Rati, ada apa ya? Ucap Bu Rati dan Pak Suryo. Bu Darti mengatur nafasnya yang masih terasa tidak beraturan akibat lari-larian tadi. Ada apa Bu Darti? Tolongin saya Pak, suami saya kambuh Pak. Tolong antar kami ke rumah sakit lagi, karena kalau naik dokar kelamaan Pak. Ya, ayo Bu, saya antarkan. Di mana sekarang Pak Wondo? Di rumah Pak. Saat itu Bu Rati dan Pak Suryo segera berangkat menuju ke rumah Pak Wondo naik mobil.
Setelah sampai di rumah, Pak Wondo langsung dipapa masuk ke dalam mobil. Pak Suryo langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi supaya cepat sampai di rumah sakit. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di rumah sakit. Pak Wondo langsung ditangani oleh dokter. Sesampainya di rumah sakit, Pak Wondo malah tambah kejang-kejang. Setelah keadaannya diperiksa, dokter menyarankan supaya Pak Wondo segera dioperasi kakinya karena hampir membusuk. Maaf Bu, kakinya Pak Wondo harus segera dioperasi. Bisa jadi diamputasi, karena kalau tidak bisa merambat ke bagian tubuh lain, ucap dokter. Seketika Bu Darti langsung tertunduk terdiam karena bingung harus berbuat apa, sementara dia tidak memiliki uang untuk biaya operasi kaki suaminya. Sudah lakukan saja yang terbaik dok, ucap Pak Suryo kemudian. Maksudnya Pak? Sudah Bu Darti, tenang saja. Nanti untuk biayanya biar saya yang bayar semuanya. Tetapi Pak, tidak apa-apa Bu, yang penting Pak Wondo bisa sembuh. Bu Darti tidak tahu kalau sebenarnya perbuatan baik Pak Suryo itu ada maksud tertentu. Terima kasih banyak Pak, Bapak sudah banyak membantu keluarga saya. Sama-sama Bu. Akhirnya operasi akan segera dilakukan. Pak Suryo, Bu Rati, dan Bu Darti menunggu dengan cemas di depan ruang operasi. Bu Darti tidak tenang dan khawatir perasaannya, takut terjadi apa-apa dengan suaminya. Beberapa jam kemudian, dokter pun keluar dari ruang operasi menemui mereka bertiga. Gimana dok keadaan suami saya? Maaf Bu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun nyawanya Pak Wondo tidak dapat kami selamatkan, ucap dokter. Seketika Bu Darti langsung menangis histeris mendengar ucapan dokter. Bahkan Bu Darti sampai pingsan. Pak Suryo dan Bu Rati mencoba untuk membangunkan Bu Darti yang belum juga sadar. Bu Rati mengolesi minyak kayu putih pada hidung Bu Darti supaya sadar. Sekitar 15 menit, akhirnya Bu Darti pun tersadar dari pingsannya. Ini Bu, minum dulu biar lebih tenang. Bu Darti pun meneguk perlahan-lahan air putih yang ada di dalam botol. Setelah minum air putih, Bu Darti melamun memikirkan tentang Pak Wondo. Yang sabar ya Bu, yang ikhlas. Mungkin ini sudah takdirnya, ucap Bu Rati menenangkan Bu Darti. Namun Bu Darti hanya terdiam saja, tidak menjawab ucapan dari Bu Rati. Jenazah Pak Wondo dikeluarkan dari kamar operasi dan akan langsung dibawa pulang. Sebelumnya Pak Suryo pulang terlebih dahulu tadi untuk mengabarkan kepada warga sekitar tentang kematian Pak Wondo. Saat itu Pak Suryo ke rumah Pak Joyo, orang pintar yang ada di desa itu. Nuwun sewu Pak, kula nuwun, permisi, ucap Pak Suryo sembari mengetuk pintu. Monggo, jawab Pak Joyo. Ada apa Pak Suryo? Saya mau memberi kabar Pak, kalau Pak Wondo meninggal dunia di rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap Pak Joyo. Nanti tolong diumumkan di musola dan masjid ya Pak. Ya, baik Pak. Sore itu sehabis asar, bapak-bapak yang sedang bekerja di sawah dan kebun sayup-sayup mendengar pengumuman di toa musola, mengumandangkan lelayu berita kematian Pak Wondo. Semua petani yang mendengar informasi itu menghentikan pekerjaannya sejenak. Sontak bapak-bapak mendengar nama Pak Wondo langsung terkejut dan tidak menyangka. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pak Wondo Pak yang meninggal, ucap Pak Kardi kepada teman-temannya. Padahal semalam kan kita lihatnya sehat-sehat saja ya Pak, jawab Pak Yanto. Ya, kematian tidak ada yang tahu dan tidak ada yang menyangka Pak. Sore itu akhirnya bapak-bapak segera pulang untuk datang melayat ke rumah Pak Wondo. Jenazah Pak Wondo sudah dibawa pulang dan segera dimandikan. Bu Karse, Bu Ina, dan Bu Sri datang mencoba untuk menenangkan Bu Darti yang masih terus menangis, belum ikhlas dengan kepergian suaminya. Yang sabar ya Bu, ucap Bu Karsi menenangkan. Tangis Bu Darti malah semakin kencang. Air mata terus mengalir sampai kedua matanya terlihat sembab. Saat jenazah Pak Wondo sedang dimandikan pemandi jenazahnya terkejut karena keluar nanah terus-menerus pada bagian kaki bekas gigitan ular itu.
Ngapunten Bu, saya mau ngasih tahu. Jenazahnya Pak Wondo mengeluarkan nanah terus Bu pada kakinya. Astagfirullahaladzim, ucap semua yang ada di sana. Namun setelah sudah didoakan oleh Pak Joyo, nanah itu perlahan-lahan sudah tidak keluar lagi. Saat jenazahnya akan dimakamkan, sudah dimasukkan ke dalam keranda. Para petakziah yang ada di depan rumah melihat tiba-tiba ada ular yang melilit pada kerandanya Pak Wondo, sehingga semua yang melihat keheranan karena tiba-tiba saja kok ada ular besar yang melilit. Bapak-bapak pun bekerja sama untuk mengambil ular yang ada di atas keranda itu. Lalu ular itu dimasukkan ke dalam karung dan dibuang ke sungai terdekat. Dan setelahnya jenazah Pak Wondo segera dibawa ke pemakaman terdekat di sebelah barat desa. Acara pemakaman berjalan dengan lancar. Namun ketika pelayat akan pulang, tiba-tiba saja hujan deras mengguyur. Para pelayat pun berlari berhamburan ke rumahnya masing-masing. Sementara di rumah Bu Darti sudah tidak menangis lagi, namun dia masih tetap melamun dan merasa lemas. Ibu-ibu masih ada di rumah Bu Darti untuk menemani. Bu, sudah ikhlaskan supaya Pak Wondo tenang di sana. Ikhlaskan Bu, hibur Bu Ina. Iya Bu, jangan dipikirkan terus, mending Bu Darti doakan saja suami ibu, timbal Bu Sri. Malam harinya di rumah Bu Darti mengadakan acara tahlilan untuk hari pertama setelah meninggalnya Pak Wondo. Bapak-bapak datang untuk mengikuti tahlilan, sementara ibu-ibu membantu Bu Darti untuk menyiapkan sembako untuk para warga yang datang tahlilan. Biasanya di desa kalau ada orang meninggal saat yang datang tahlilan selalu diberikan sembako seperti beras, telur, teh, dan gula. Ya, itu juga sumbangan dari para warga sekitar. Semua sembako itu dilalah didapat dari para pelayat yang datang memberi. Biasanya para warga yang datang akan mendapat sembako itu setiap 2 hari sekali. Malam itu setelah acara tahlilan selesai, Bu Darti di rumah sendirian bersama dengan anaknya. Dia tidak bisa tidur karena memikirkan kepergian Pak Wondo. Tiba-tiba saja Bu Darti mendengar ada suara tangisan seseorang di samping rumahnya. Dan tangisan itu terdengar jelas. Bu Darti mengenali suara itu. Suara itu adalah suara Pak Wondo. Bapak, kumbang Bu Darti. Saat itu Bu Darti pun beranjak keluar rumah untuk melihat suaminya itu. Namun saat dilihat ke samping rumah, ternyata tidak ada siapa-siapa. Bu Darti pun kembali bersedih. Sementara di sisi lain, Pak Kardi malam itu merasakan gerah dan panas di dalam rumah. Akhirnya dia pun keluar rumah duduk di lincak depan teras rumahnya untuk mencari angin. Waktu itu Pak Kardi sedang duduk sembari memandangi ke atas langit. Tiba-tiba saja Pak Yanto datang lewat di depan rumah Pak Kardi membawa lampu Petromax. Pak Kardi! Teriak Pak Yanto. Seketika Pak Kardi yang sedang melamun mendengar teriakan Pak Yanto langsung terperanjat. Pak Yanto, mau kemana? Lalu Pak Yanto berjalan mengambil ke depan teras rumahnya Pak Kardi dan duduk di sampingnya. Cari angin Pak. Di dalam rumah kok malam ini gerah sekali ya. Gak tahu kenapa, gak seperti biasanya loh. Iya memang Pak, saya juga gerah sekali di dalam, makanya saya duduk di luar, kata Pak Kardi. Saya masih gak menyangka loh Pak, Pak Wondo kok meninggal dunia secepat itu. Yo sama Pak, apalagi kan malamnya kita itu begadang bareng di pos kamling. Dia terlihat sehat-sehat saja. Memang ya, jodoh, rezeki, maut, tidak ada yang tahu Pak. Iya Pak. Tiba-tiba saja mereka merinding karena ada hawa yang beda. Hembusan angin datang, padahal dari tadi mereka kan merasakan hawa panas. Saat itu juga mereka mencium bau busuk bangkai yang menyeruak ke dalam hidung. Tiba-tiba terdengar suara yang mereka kenali. Tolong saya, ucapnya lirih di telinga. Itu kan mirip suara Pak Wondo ya? Iya betul Pak. Ih, serem. Bulu kuduk mereka seketika langsung merinding berdiri semua. Mereka mendengar suara itu, tapi tidak melihat wujud dari suaranya. Pak, saya jadi takut ini mau pulang. Alah, ndak apa-apa Pak. Saya nginep di sini saja ya Pak. Yowes, boleh Pak. Hari semakin malam, akhirnya mereka pun masuk ke dalam rumah untuk tidur. Pak Yanto dan Pak Kardi tidur beralaskan tikar. Keesokan harinya anak ketiga Pak Suryo tiba-tiba saja panas demam tinggi. Anak ketiga Pak Suryo dan Bu Rati ini masih berusia 7 tahun. Namanya Dinda.
Pagi itu Dinda menggigil tubuhnya dan kejang-kejang. Saat itu Bu Rati dan Pak Suryo panik dan segera membawa Dinda ke rumah sakit. "Tok, ayo cepat ke rumah sakit, Tok." Akhirnya saat itu Bu Rati dan Pak Suryo serta Toto yang mengemudi mobilnya pergi ke rumah sakit. Di perjalanan menuju ke rumah sakit tiba-tiba saja Dinda mulutnya berbusa. Bu Rati pun semakin panik. "Tok, ayo cepetin lagi lajunya, Tok," ucap Bu Rati khawatir. "Iya Bu, ini saya cepetin. Tapi di depan kok tersendat, ada apa ya?" "Duh, itu di depan ada apa sih? Ini gimana Pak?" tanya Bu Rati. "Sabar Bu, bentar lagi jalannya lancar ini." Tapi dilihat keadaannya, Dinda semakin parah Pak ini. Beberapa saat kemudian akhirnya jalanan yang mereka lewati sudah lancar lagi, sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanannya. Jalanan tadi yang mengakibatkan macet atau tersendat karena ada kecelakaan dokar. Totok melajukan mobilnya dengan cepat supaya cepat sampai di rumah sakit. Hingga akhirnya mereka pun sampai di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Dinda segera ditangani oleh dokter di dalam ruangan. Sementara Bu Rati dan Pak Suryo serta Totok duduk di depan ruangan dengan perasaan cemas dan khawatir. Setelah beberapa saat menunggu di depan ruangan, dokter pun keluar menemui Pak Suryo dan Bu Rati yang ada di luar kursi tunggu. "Gimana Dok keadaan anak saya?" tanya Bu Rati panik. "Sepertinya anak ibu harus dirawat inap di sini." "Iya Dok, makasih ya Dok." Saat itu Dinda akhirnya dirawat inap di rumah sakit karena sakitnya masih belum diketahui, menunggu hasil lab. Yang menjaga Dinda di rumah sakit Bu Rati sendiri, sementara Pak Suryo pamit mau pergi ke sawah terlebih dahulu. "Bu, Bapak mau ngecek sawah dulu ya?" "Iya Pak, tunggu Pak. Ada apa Bu?" "Jangan lupa kabari Mayang Pak kalau Dinda sakit." "Untuk apa Bu? Mayang kan pasti sibuk kuliah Bu." "Pokoknya kasih tahu ke Mayang Pak." "Iya ya, nanti Bapak kabarin Mayang." "Ya sudah, Bapak pulang dulu, mau nelpon Mayang." Pak Suryo dan Totok pun berlalu pergi untuk pulang ke rumah karena Pak Suryo harus menghubungi Mayang. Zaman itu di desa yang memiliki telepon di rumah hanya Pak Suryo. Sesampainya di rumah, Pak Suryo langsung menelpon Mayang. "Halo Pak, ada apa Pak?" "Kamu lagi apa Mai?" tanya Pak Suryo balik. "Istirahat di kampus Pak, kenapa?" "Adik kamu sakit Mai, dan sekarang dirawat di rumah sakit." "Sakit apa Dinda Pak?" "Udah ya, Bapak mau ngabarin itu saja. Kamu lanjut kuliahnya saja biar pintar." "Bentar Pak, nanti sore Mayang pulang kampung ya Pak." "Nggak usah Mai, Dinda nggak apa-apa. Bentar lagi juga sembuh kok." Kemudian Pak Suryo pun memutuskan sambungan teleponnya dengan Mayang, padahal Mayang belum selesai mau ngomong. Siang itu, Demang Suryo pergi naik motor Astrea kesayangannya menuju ke sawah. Terik sinar matahari sangat panas sekali, menyengat ke dalam tubuh, membuat kepala terasa pusing kalau kelamaan terkena panas matahari itu. Saat itu bapak-bapak sedang istirahat karena tepat waktu siang hari. Mereka duduk di gubuk tengah sawah sembari menikmati makan siang. Dengan semilir angin di sawah membuat Hawa mengantuk dan rasanya ingin tidur. Demang Suryo memarkirkan motor di pinggir sawah dan beliau berjalan melewati jalan setapak menghampiri bapak-bapak. "Sudah makan siang ya bapak-bapak?" "Iya Pak, mari makan." "Ya silakan, dimakan Pak. Saya sudah makan tadi di rumah." Sebelum Pak Suryo pergi ke sawah, Pak Suryo sudah makan siang terlebih dahulu masakannya Bi Ijah. "Kok tumben baru datang Pak?" tanya Pak Eko. "Iya Pak, tadi saya habis dari rumah sakit." "Siapa yang sakit Pak?" "Anak saya Pak, Dinda." "Sakit apa Pak katanya?" "Belum diketahui, sekarang masih dirawat di rumah sakit." Waktu demi waktu, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik sudah berlalu. Sore harinya bapak-bapak pulang kerja seperti biasanya, mampir terlebih dahulu di warungnya Bu Surti. Mereka memesan kopi terlebih dahulu kepada Bu Surti seperti biasanya. Jangan-jangan ya bapak-bapak, itu Dinda anaknya Demang Suryo akan dijadikan tumbal pesugihan selanjutnya, kasak kusuk Pak Eko. "Loh, emangnya kenapa Pak? Ada apa?" tanya Bu Surti yang menguping. "Dinda anaknya Pak Suryo sakit Bu, dirawat di rumah sakit sekarang," timpal Pak Kardi. "Sakit apa Pak?" "Katanya sih belum diketahui Bu, masih dirawat, nunggu hasil lab," jawab Pak Kardi. "Kasihan banget ya, tapi
Jangan nuduh yang enggak-enggak lah Pak, ucap Bu Surti. Tapi saya jadi curiga kalau Pak Wondo meninggal juga karena dijadikan tumbal Pak Suryo. Mana buktinya Pak? Jangan asal tuduh kalian, kata Bu Surti. Ya buktinya waktu itu Pak Wondo mencuri. Bisa saja kan Pak Suryo marah, tapi di depan kelihatannya baik. Beberapa saat kemudian kopi pesanan mereka pun diantarkan oleh Bu Surti. Silakan bapak-bapak, ucap Bu Surti sembari meletakkan kopinya. Iya Bu, makasih. Mereka pun menikmati kopi yang masih panas itu dan menghentikan obrolannya yang tadi. Singkat cerita, malam harinya Bu Rati yang ada di rumah sakit melihat ada bayangan hitam di gorden jendela ruangan itu. Bayangan hitam itu seketika menghilang entah kemana, dan Bu Rati juga terkejut ketika jendela ruangan rumah sakit itu terbuka dengan sendirinya. Brak! Suara jendela terbuka. Sontak Bu Rati langsung terperanjat mendengarnya. Dia pun langsung menutup kembali jendela yang terbuka sendiri itu. Malam itu, Dinda terlihat pucat wajahnya dan lemas tubuhnya. Disuruh makan tidak mau. Kamu harus makan dulu ya, Din. Dinda menggelengkan kepalanya mendengar ucapan dari Bu Rati. Sementara di sisi lain Bi Ija yang berada di rumah mendengar ada suara rintihan wanita dari belakang rumahnya. Suara itu terdengar jelas di telinga, membuat Bi Ija ketakutan. Bulu kuduknya merinding berdiri semua mendengar suara itu. Sesekali Bi Ija mendengar ada suara orang yang sedang menyapu di belakang rumah dengan sapu lidi. Srek, srek, srek. Karena penasaran, akhirnya Bi Ija pun berjalan perlahan-lahan menuju belakang rumah. Ternyata yang sedang menyapu halaman rumah itu Toto. Tok, kamu ngapain malam-malam nyapu halaman? Dek baik Tok, pamali, ucap Bi Ija. Namun Toto yang membelakangi tubuh Bi Ija tidak menoleh dan tidak menjawab ucapan Bi Ija. Dibilangin tidak percaya dia, gumam Bi Ija. Bi Ija pun kembali masuk ke dalam dapur. Akan tetapi betapa terkejutnya Bi Ija ketika sampai di dapur, ada Toto sedang membuat kopi. Saat Toto di dapur mengenakan pakaian yang sama persis dengan Toto yang ada di belakang rumah. Bi Ija terperanjat. Jantungnya terasa seperti berhenti seketika melihat Toto sedang membuat kopi. Bi, dari mana? Tanya Toto. Dari belakang. Tadi bukannya kamu lagi nyapu ya, Tok? Ucap Bi Ija terbata-bata. Ah, Bi ngawur. Saya dari depan pos, Bi. Ini mau bikin kopi. Lagian ngapain saya nyapu malam-malam? Kan gak boleh, Bi. Pamali. Setelah selesai membuat kopi, Toto pun beranjak keluar sambil membawa kopinya. Sementara Bi Ija yang masih penasaran, beliau pun berjalan kembali ke belakang rumah untuk memastikan. Dan bersambung dulu. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. 2 bagian lagi kisah ini akan selesai. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Alhamdulillah.